Halo, perkenalkan nama saya Bagas Prakosa. Saya adalah mahasiswa Teknik Industri di Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Di sini saya akan membahas sebuah topik pembicaraan yang dimana yaitu tentang budaya literisasi teknologi di masyarakat Indonesia dan tentang implementasi artificial intelligence. Oke, yang pertama saya akan membahas tentang budaya literasi teknologi di masyarakat Indonesia. Apa sih literasi teknologi budaya tersebut? Apakah ada yang tahu tentang literasi budaya? Baik, saya akan memberikan penjelasan sedikit tentang literasi budaya. Literasi budaya merupakan kemampuan dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa Indonesia sendiri. Apa sih pengaruh literasi budaya untuk masyarakat Indonesia dan negara Indonesia? Pengaruh literasi budaya untuk negara Indonesia adalah semakin banyak warga negara Indonesia yang pintar akan sebuah literasi budaya, maka negara kita akan menjadi negara yang maju, negara yang dipandang baik oleh semua negara-negara yang ada di seluruh dunia. Apa masalah Indonesia dengan literasi budaya tersebut? Apa penyebabnya sehingga literasi budaya tersebut rendah di kalangan Indonesia? Oke, kita ambil dari literasi budaya membaca ya. Rendahnya literasi budaya di kalangan masyarakat terjadi karena adanya beberapa faktor penyebab, yaitu satu, kebiasaan membaca yang belum dimulai dari rumah masing-masing atau rumah setiap manusia, setiap orang itu sendiri. Yang kedua, yaitu perkembangan teknologi yang semakin canggih, di mana perkembangan tersebut tidak diiringi dengan cara pikir yang baik oleh masyarakat Indonesia sendiri. Yang ketiga, sarana membaca yang minim, yaitu di mana seperti contoh saudara-saudara kita yang ada di Papua, literasi budayanya minim sekali. Karena kenapa? Di sana pusat pendidikan, terutama pendidikan ya, dan tempat-tempat membaca itu sangat minim sekali. Jadi keterbelakangan di Papua itu sangat jauh dibandingkan di Pulau Jawa dan lain sebagainya. Pulau Papua literasi budayanya rendah. Oke, yang keempat yaitu kurangnya motivasi untuk membaca. Ya, di mana Pulau Jawa ini memang pendidikannya itu tinggi, pendidikannya itu cukup, tapi motivasi untuk membaca sebuah buku atau membaca sebuah kemauan untuk mengasah suatu pemikiran itu rendah. Di Papua juga ada sih tinggi minatnya, tapi minim sekali sarananya. Yang kelima yaitu sikap malas untuk mengembangkan gagasan, di mana dia itu memiliki sebuah ide, tapi tidak ada kemauan untuk ide ini mau saya bawa kemana ya, ide ini untuk ini, itu tidak ada. Jadi semuanya ide, aku punya ide ini, tapi nggak males untuk buat kesana kesini untuk mengaturnya itu. Ya, apa sih cara-cara untuk bisa membangun literasi budaya itu sendiri? Yaitu dengan cara satu, menumbuhkan kesadaran pentingnya membaca bagi masyarakat Indonesia itu sendiri. Masing-masing manusia atau masing-masing masyarakat itu harus memiliki
kesadaran pentingnya membaca. Yang kedua, budaya membaca di Indonesia harus lebih tinggi, yaitu dimulai dari sekolah dan lain sebagainya. Ketiga, mengoptimalkan fungsi dari perpustakaan yang telah disediakan oleh pemerintah kota atau pemerintah kabupaten atau pemerintah pusat yang menyediakan perpustakaan di setiap daerah itu sendiri. Aku melihat sih banyaknya perpustakaan tapi daya minat pembacanya itu rendah. Oke, yang keempat yaitu membiasakan memberi hadiah atau ucapan terima kasih berbentuk buku agar di mana masyarakat Indonesia itu mulai untuk membaca dari itu sendiri. Yaitu kelima, membentuk sebuah komunitas baca agar meningkatkan tingkat kesadaran membaca untuk masyarakat Indonesia itu sendiri. Oke, kita bahas ke topik selanjutnya, yaitu tentang peran pemerintah dalam meningkatkan literasi budaya. Yaitu sudah ada beberapa payung hukum yang mendukung tentang literasi budaya tersebut. Yang satu yaitu sudah diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 4 Ayat 5. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Pasal 8 Ayat 1. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Pembukuan Pasal 1 dan 36. Keempat, Standar Nasional Perpustakaan Nasional 2017. Dan yang nomor 5, Paduan Gerakan Literasi Nasional tahun 2017. Yang keenam yaitu yang terakhir tentang SK Surat Kerja Dirjen Pendis Kementerian Agama nomor 511 tahun 2019 tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah atau yang sering disebut dengan BOS. Dari sini pemerintah sudah mendukung tentang literasi budaya tersebut. Tinggal di mana kita sebagai masyarakat Indonesia meningkatkan literasi budaya tersebut dengan peran-peran yang didukung oleh pemerintah. Oke, kita lanjut ke topik yang kedua, yaitu tentang implementasi artificial intelligence. Apa sih artificial intelligence itu? Artificial intelligence atau yang sering disebut AI merupakan teknologi yang memerlukan data untuk dijadikan pengetahuan sehingga membutuhkan pengalaman dan data supaya kecerdasan dalam meresponnya bisa lebih baik lagi. AI juga dapat belajar dengan sendirinya berdasarkan pengalaman yang digunakan oleh manusia sehingga tidak selalu disuruh oleh manusia. AI diprogram untuk terus belajar dari diri sendiri dan kesalahan yang pernah dibuatnya. Kecerdasan yang dimiliki AI membuat AI tersebut memiliki sistem yang bertindak layaknya manusia, sistem yang bisa berpikir seperti manusia, dapat berpikir dan juga bertindak secara rasional. Berikut saya sampaikan merupakan proses dari artificial intelligence tersebut. 1. Pembelajaran learning. Apa sih pembelajaran learning tersebut? Pembelajaran learning merupakan proses di mana artificial intelligence memperoleh informasi dan aturan untuk menggunakan informasi. Yang kedua, penalaran atau reasoning, di mana AI menggunakan aturan dari informasi dari pembelajaran untuk mencapai perkiraan kesimpulan yang pasti. Yang ketiga yaitu persepsi, yaitu sebuah proses di mana AI membuat sebuah keputusan dari apa itu yang dipikirkan. Oke, apakah ada kelebihan dan kelemahan AI? Jelas ada kelebihan dan kelemahan dari AI tersebut. Oke, kita bahas dari kelebihan AI itu sendiri. Yang pertama yaitu dapat membantu pekerjaan yang berulang-ulang atau yang sering dilakukan oleh manusia itu sendiri. Yang kedua, dapat memberikan kemudahan dengan cara kerja yang lebih cepat. Yang ketiga, hasil yang dihasilkan itu konsisten dan selalu teliti. Oke, yang keempat, lebih bersifat permanen seperti tidak mudah lupa karena menggunakan sistem komputer. Yang kelima, lebih mudah diduplikasi dan disebarkan dengan cepat dan mudah. Yang keenam, lebih murah dengan penggunaan yang tanpa adanya batas waktu.
Yang ketujuh atau yang terakhir, dapat dikomentasikan dan dilacak untuk setiap aktivitasnya. Beda dengan manusia ya. Manusia bisa dilacak itu dengan adanya kamera atau CCTV. Ini enggak menggunakan sistem bisa dilacak. Oke, apa ada kelemahan dari AI tersebut? Ada. Yang pertama, terbatas pada program yang diberikan. Yang kedua, membuat kinerja manusia menjadi menurun dalam beberapa bidang pekerjaan karena sudah digantikan oleh AI itu sendiri. Yang ketiga, tidak memiliki perasaan sehingga tidak dapat menggantikan engagement antar manusia satu dengan manusia yang lain. Yang keempat, tidak memiliki kemampuan dalam mengerti akan informasi yang diterima. Dari data yang saya berikan ini untuk sebuah pembelajaran aja, ini ada kelebihan dan kelemahan dari implementasi artificial intelligence. Oke, apakah ada peranan pemerintah dalam mengembangkan implementasi artificial intelligence itu? Ya, tentu ada. Yaitu yang pertama, pemerintah sudah memperluas akses dan peningkatan infrastruktur digital. Yang kedua, penyiapan roadmap transformasi digital di sektor strategis seperti sektor pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, pendidikan kesehatan, perdagangan, perindustrian, dan penyiaran seperti televisi dan radio. Oke, yang ketiga, percepatan integrasi pusat data nasional. Yang keempat, penyiapan digital talent. Dan kelima, yaitu yang terakhir, penyiapan regulasi skema pendanaan dan pembiayaan dari program implementasi artificial intelligence yang didukung oleh pemerintah. Dari dua topik yang saya bahas di sini, saya berharap masyarakat Indonesia lebih bisa meningkatkan literasi budaya, terutama membaca, agar bisa membuka mindset manusia yang malas untuk bisa mengembangkan gagasan yang dimilikinya. Yang kedua, bisa meningkatkan artificial intelligence itu sendiri yang dimiliki oleh setiap manusia, dan jangan ada yang merasa ragu untuk mengembangkan itu sendiri semua, biar tidak ada kebingungan yang didapatkan dari pemikiran tersebut. Saya Bagas Prakosa dari Teknik Industri Universitas PGRI Adipura meminta maaf apabila ada informasi atau cara penyampaian saya yang kurang berkenan di hati semua penonton yang udah melihat video ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih udah menonton video ini. Jangan lupa untuk selalu membaca. Maju Indonesia Raya. Terima kasih.